Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, pemerintah menegaskan mudik dilarang, namun pengecualian bagi mereka yang bisa melakukan perjalanan dinilai membingungkan masyarakat. Pengecualian ini juga dianggap memperlonggar PSBB yang menurut sejumlah ahli sudah cukup longgar. Belum lagi pernyataan Kepala Gugus Tugas yang memberi ruang untuk beraktivitas lebih banyak bagi warga di bawah usia 45 tahun untuk menghindari PHK. Ini dinilai kontradiktif dengan himbauan untuk tetap di rumah. Nah, dengan adanya pengecualian yang bisa melakukan perjalanan, bisakah kita secara efektif dan cepat menekan penularan COVID-19? Topik kedua malam hari ini akan membahas keamanan data kita dalam platform e-commerce pasca mencuatnya pembobolan data dalam sejumlah layanan marketplace di Indonesia. Kita akan membahasnya dengan Menkominfo Johnny G. Plate nanti di paruh kedua. Kita mulai Prime Talk selengkapnya pemirsa dengan informasi berikut ini. Melalui surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, pemerintah menegaskan mudik tetap dilarang. Namun sejumlah pengecualian yang dapat melakukan perjalanan dinilai membingungkan masyarakat. Surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengecualikan perjalanan orang di lembaga pemerintah atau swasta seperti pelayanan percepatan penanganan COVID-19, pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, kemudian pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung kebutuhan dasar, pelayanan fungsi ekonomi penting. Nah, tidak dijelaskan dalam surat edaran ini batasan dan pengertian apa itu kebutuhan dasar, pendukung kebutuhan dasar, dan fungsi ekonomi penting. Selain itu, pengecualian juga diberikan ke orang yang membutuhkan pengobatan di daerah lain atau orang yang keluarga intinya sakit atau meninggal dunia, serta pemulangan pekerja migran maupun mahasiswa dari luar negeri ke Indonesia. Sejumlah syarat yang harus didapat sebelum melakukan perjalanan seperti surat tugas dari atasan untuk ASN maupun pegawai BUMN, kemudian ada juga hasil negatif tes PCR atau rapid test. Nah, bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang diketahui perangkat desa, menunjukkan KTP, serta melaporkan rencana perjalanan. Sementara bagi pasien berobat harus ada surat rujukan dari RS, menunjukkan surat keterangan kematian dari tempat almarhum atau anggota keluarga inti, kemudian menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui terjadinya kebingungan di masyarakat akibat adanya relaksasi penggunaan angkutan umum. Namun, ia meyakini semakin baik ke depannya. Pihaknya terus melakukan edukasi dan menegaskan meskipun mudik dilarang, pengecualian diberlakukan untuk masyarakat dengan kepentingan ekonomi. Ya, mudik dilarang, titik. Ya, saya ulangi sekali lagi, mudik dilarang, titik. Mari kita nikmati dengan hati yang ikhlas, dengan penuh kesadaran. Lebaran kali ini kita tidak pulang kampung, tidak mudik, ya, tidak kembali ke kampung, tetapi kita lebaran secara virtual saja, berkomunikasi dengan keluarga, dengan telepon, ya. Dan kita tentunya harus mengikuti instruksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, oleh Presiden untuk patuh kepada protokol kesehatan. Tugas kami adalah menyiapkan sarana, mobilnya. Mobilnya dari sekian operator, kita hanya memilih beberapa kendaraan saja. Selain mobilnya adalah awaknya. Kita memastikan awak kendaraannya itu adalah sudah bebas COVID-19. Jadi sangat ketat sekali dan kemudian protokol kesehatan untuk yang COVID-19 di dalam kendaraan itu harus betul-betul kita laksanakan. Jadi PM18 kita berlakukan hanya 50% dari kapasitas yang ada. Mudik dilarang, namun surat edaran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan pengecualian kepada mereka yang bisa melakukan perjalanan seperti pelayanan percepatan penanganan COVID-19, kemudian untuk pelayanan pertahanan, keamanan, serta ketertiban umum, pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, dan juga pelayanan fungsi ekonomi penting. Nah, di saat PSBB belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan juga adanya relaksasi dari PSBB itu, kita ingin melihat pemirsa sebenarnya seperti apa sih kasus COVID-19 di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Saya ingin Anda melihat grafik ini terlebih dahulu.
Jadi ini merupakan kasus kematian akibat COVID-19 di ASEAN. Kita melihat dari jumlah kasusnya secara kumulatif dan juga jumlah orang meninggal. Singapura di satu sisi, warna biru adalah jumlah kasus ini paling tinggi di ASEAN, mencapai 22.460. Tapi jumlah orang meninggalnya paling sedikit, yakni hanya 20 orang. Bisa jadi ini merupakan karena fasilitas kesehatan di Singapura yang sangat maju. Sementara Indonesia, jumlah kasusnya 14.265, jauh di bawah Singapura, namun jumlah kematiannya tertinggi jika dibandingkan dengan negara tetangganya, yakni mencapai 991. Sementara Filipina, jumlah kasusnya di warna biru, pemirsa 10.610, jumlah kematiannya 719. Malaysia 6.589, jumlah meninggalnya 108. Sementara Thailand, ini jumlah kasusnya cukup rendah, 3.009, dan jumlah orang meninggal juga cukup rendah, yakni 56. Artinya apabila kita melihat jumlah orang meninggal terbanyak akibat COVID ada di Indonesia. Sementara kalau misalnya kita melihat perbandingan PCR, perbandingan jumlah tes PCR ini menjadi sangat penting dikarenakan untuk menarik kesimpulan apakah memang kurvanya sudah turun atau kurvanya tetap naik, epidemiologinya seperti apa. Artinya semakin tinggi jumlah tes, semakin baik dan juga semakin jelas kita untuk menarik kesimpulan apakah kita berhasil flatten the curve, menurunkan kurva penularan COVID-19 atau tidak. Apabila Anda melihat yang paling kanan, jumlah negara yang di kawasan Asia yang paling banyak melakukan tes adalah Korea Selatan. Ini dengan 668.492 total tes PCR atau swab test yang telah dilakukan hingga saat ini. Sumbernya kami mendapatkan dari Worldometers per tanggal 11 Mei 2020. Nah, artinya tes per 1 juta populasi di yang warna kuning pemirsa adalah 13.039. Ini adalah rata-rata jumlah tes per 1 juta populasi. Apabila kita melihat Indonesia di paling kiri, jumlah tes PCR-nya adalah 158.000. Sementara tes per 1 juta populasi kita jika dibandingkan dengan negara-negara ini paling rendah, yakni hanya 579 tes per 1 juta populasi atau 1 juta orang. Bahkan negara tetangga kita, Filipina, lebih tinggi tes per 1 juta populasinya, yakni Filipina melakukan total tes PCR 163.000, sementara rata-rata per 1 juta populasinya mereka berhasil mencapai 1.489 tes per 1 juta populasi. Malaysia punya angka yang lebih banyak, yakni 7.938 tes per 1 juta populasi. Kemudian Singapura 30.000 lebih per 1 juta populasi. Kita akan membahas terkait dengan masalah ini di saat PSBB kemudian yang dianggap oleh Mas Hermawan Saputra, Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia DKI Jakarta, PSBB sebenarnya sudah cukup longgar, namun kemudian ada pelonggaran lagi dalam hal transportasi, yakni pengecualian-pengecualian. Mas Hermawan, selamat malam Mas. Selamat malam Mas Rory. Mas, kita pernah berbicara beberapa waktu lalu, Anda mengatakan bahwa PSBB sebenarnya sudah cukup longgar. Begitu saya ingat sekali kita berbicara dengan juru bicara Rumah Sakit Persahabatan pada waktu itu, Mas. Kemudian sekarang ada pelonggaran lagi, yakni pengecualian perjalanan untuk tidak hanya kepentingan COVID-19, tapi juga untuk pendukung kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan fungsi ekonomi penting. Bagaimana Anda melihat lagi-lagi pelonggaran ini? Ya, saya melihat dari dua perspektif. Pertama, kalau melihat dari perspektif para tenaga kesehatan, praktisi kesehatan, dan pemberi layanan kesehatan, ini cukup menyakiti hati. Karena kami di bidang kesehatan ini berjuang mengedukasi masyarakat, memberikan promosi, dan juga pelayanan itu sendiri. Dikala kita ingin betul-betul memaksimalkan upaya, tetapi ada sesuatu yang dilonggarkan lagi, yang padahal PSBB itu memang sudah cukup longgar. Nah, ini dari perspektif kesehatan ini sangat disayangkan. Apapun bentuk pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah ketika melihat laju data kita yang masih terus naik dan angka-angka yang disebut oleh Mas Rory barusan menunjukkan kita belum siap sesungguhnya untuk melonggarkan. Tetapi yang kedua, kita melihat dari angle yang lain,
yaitu angle psikologi komunikasi publik, yaitu masyarakat kita, kaitannya juga dengan kesehatan masyarakat. Nah, ini kan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan dan diimplementasi di lapangan. Kita masih mengingat penerapan 2 kali di DKI contohnya dan juga di wilayah Jabodetabek umumnya. Ini di lapangan itu sulit kita melihat adanya posko-posko itu yang konsisten, petugas, dan juga memastikan masyarakat di sini. Nah, sekarang ini saya menyebutnya hampir-hampir tidak ada lagi yang bisa dibatasi karena membahas definisi tentang pendukung layanan dasar, kemudian juga kepentingan ekonomi mendesak. Seluruh manusia Indonesia saat ini saya bisa katakan bermasalah secara ekonomi, dan alasan utama kita dominan untuk turun di lapangan itu pastilah akan alasan ekonomi. Jadi argumentasinya sangat sulit secara subjektif di lapangan. Tapi pemerintah mengatakan bahwa kita juga harus melihat bahwa Indonesia memang tidak akan bisa seperti negara maju kemudian memberikan insentif secara terus-menerus agar masyarakat tetap tinggal di rumah begitu. Tetap masyarakat pun juga didorong untuk melakukan aktivitas agar mereka bertahan, tidak terpapar oleh gelombang PHK. Ini merupakan dilema juga bagi masyarakat, Mas. Bagaimana sebenarnya kita memanage dilema ini agar kita tidak terlalu membebaskan masyarakat sehingga penularan semakin tinggi, tapi di sisi lain kita juga tidak menyakiti ekonomi kita? Ya, kita sangat setuju sekali ya. Memang ini harus sedikit bersabar saja. Sebenarnya PSBB yang sudah dilakukan oleh kita semua, oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini sudah cukup baik. PSBB ini ada dampaknya, terjadi pelambatan kasus itu iya. Tetapi kalau kita melonggarkan pada saat tidak tepat, ketika kasus kita belum betul-betul landai dan belum capai puncaknya, ini bisa menjadi bumerang ketika kita belum betul-betul melewati critical momennya begitu. Jadi sekarang ini yang seharusnya kita lakukan adalah mencoba memperkuat implementasi ini, bersabar seminggu lagi saja atau 2 minggu lagi ke depan dengan intensitas kualitas PSBB kita tingkatkan, titik kritis kita terjadinya penularan ini kita lewati, bolehlah kita mempertimbangkan untuk melakukan pelonggaran. Tetapi saat ini kami membayangkan khawatirnya kita melihat sesuatu yang akan sia-sia karena apalagi kebijakan kita yang membolehkan usia di bawah 45 tahun itu tidak dari perspektif kesehatan itu sama sekali sulit untuk berdampak perbaikan untuk kesehatan. Mungkin secara ekonomi iya, tetapi sesaat. Tetapi ketika kasus ini kita tidak ingin ya terjadi ada booming atau gelombang kedua, tetapi kalau kita melihat cara ini berisiko terjadinya penularan yang sifatnya silent movement, silent transmission, bisa jadi silent killing. Karena usia 15 sampai 45 tahun ini usia vitalitas, usia produktif, orang bisa saja beraktivitas tapi dia tidak menunjukkan gejala, orang bisa saja merasa dirinya sehat tapi sebenarnya dia karier pembawa virus. Dan harus diingat bahwa orang-orang yang usianya di bawah 45 tahun ini dia tidak hidup sendiri, begitu dia pulang ke rumahnya dia punya orang tua, punya paman, om, tante, bahkan anak-anak yang orang sekitarnya yang lebih beresiko. Karena di perjalanan dan di aktivitas publik ketika dilepas ini luar biasa beresiko. Artinya untuk sebenarnya Anda menyarankan bertahan sebentar lagi karena bertahan sebentar lagi masih lebih baik daripada kita nanti mengalami second wave atau perkembangan secara eksponensial terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 ini, Mas Hermawan. Nanti saya akan tanyakan Mas Hermawan terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Doni bahwa yang berusia di bawah 45 tahun sudah boleh beraktivitas lebih banyak dikarenakan mereka punya daya tahan tubuh, mereka juga kebanyakan orang tanpa gejala begitu. Lantas bagaimana resikonya ketika mereka memang masih sehat tapi kemudian berpotensi menularkan ke orang lain yang punya kondisi kesehatan lebih buruk atau orang tua? Kita akan membahasnya, Mas, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Tadi di Headline News kita menyaksikan bersama-sama pernyataan dari Doni Monardo, Kepala Satuan Gugus Tugas, Mas Hermawan. Tapi sebenarnya bisakah argumen bahwa mereka yang berusia di bawah 45 tahun, bahwa mereka lebih sehat, tingkat kematian lebih rendah, lantas boleh beraktivitas lebih, di saat kita pun sebenarnya sangat dianjurkan untuk stay at home atau tinggal di rumah, Mas Hermawan? Justru di situ sudut pandang yang agak berbeda ya. Ketika orang-orang seperti kita umumnya yang berusia di bawah 45 tahun beraktivitas,
dia tidak akan kelihatan gejala apapun ketika sudah terpapar oleh COVID-19 ini atau SARS-CoV-2. Nah, jadi kalau orang-orang yang produktif seperti ini beraktivitas, maka laju sebaran kasus COVID-19 ini bisa sangat melebar tanpa bisa terdeteksi. Maka kita sebut silent transmission begitu, karena silent movement. Jadi pergerakan yang tidak kelihatan sakit inilah yang berbahaya. Padahal orang-orang usia 45 tahun ini ke bawah ini, kalau dia pulang ke rumah dan berangkat dari rumahnya, biasanya berinteraksi dengan keluarga, di mana keluarga itu bisa orang tuanya, bisa anak-anaknya, bisa kakaknya, atau paman, om, tante, dan seterusnya. Saat itulah kita tidak tahu apakah diri kita ini sebenarnya karier atau tidak. Nah, di sini yang menjadi problem. Padahal pemerintah sendiri beberapa waktu yang lalu pernah ada kategorisasi kelompok berisiko berdasarkan usia terkait dengan morbidity untuk COVID-19. Dan kebanyakan itu di usia produktif ini antara 15 sampai 45 tahun. Jadi sebenarnya angka kesakitannya paling tinggi. Artinya dengan memberikan kesempatan beraktivitas lebih bagi kelompok produktif di bawah 45 tahun ini justru akan berpotensi mempercepat laju penularan COVID-19. Sangat tepat sekali, karena memang usia seperti inilah yang usia-usia yang mobilitasnya tinggi, yang di satu sisi mereka tidak tahu apakah tertular atau bisa menulari atau tidak. Nah, ketika kembali dan berinteraksi dengan keluarga dan masyarakatnya lah, disitulah resiko besarnya, dan agak sulit untuk pengendalian ketika jumlahnya sangat banyak, bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu, sekali tiap hari untuk keluar rumah dan beraktivitas, maka hemat kami akan terjadi resiko yang jauh lebih besar terkait dengan penularan COVID-19 ini. Jadi cara terbaik sebenarnya... Kita akan simak lebih dahulu, mohon maaf Mas Hermawan, kita juga berpacu dengan waktu. Pernyataan dari Presiden Jokowi terkait dengan percepatan tes PCR, karena ini juga sangat penting untuk kita melihat seperti apa tingkat pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Perbaikan total pada kapasitas kecepatan pengujian spesimen PCR. Saya baru mendapatkan laporan bahwa kemampuan pengujian spesimen untuk PCR sekarang ini sudah mencapai 4.000 sampai 5.000 sampel per hari. Saya kira ini masih jauh dari target yang saya berikan yang lalu, yaitu 10.000 spesimen per hari. Target masih jauh, belum sampai 10.000. Bisakah kita menyimpulkan bahwa penularan COVID-19 di Indonesia sudah mulai turun, Mas? Di saat tes PCR-nya saja masih di tataran 4.000-5.000. Presiden menyampaikan itu dengan makna bahwa Indonesia belum siap menghadapi laju COVID-19. Kapasitas pemeriksaan 4.000 sampai 5.000 yang disampaikan oleh Presiden itu adalah spesimen, bukan subjek. Kalau terkait dengan subjek, itu bisa menjadi sepertiganya. Kalau 5.000 bisa menjadi sekitar 1.500. Kalau 1.500 subjek yang diperiksa, maka kemungkinan probable to case saja 50% saja. Tidak akan mungkin setiap hari kita melewati 750 kasus positif per hari yang diumumkan pemerintah. Itu adalah makna yang disampaikan oleh Presiden. Berarti Presiden ini menyentil kinerja pemerintah secara keseluruhan, bahwa amanat Presiden yang sejak 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah, disampaikan target 10.000 ini di lapangan belum well implemented. Sehingga kesiapan dan kesanggupan pemerintah ini sebenarnya belum optimal, tetapi pelonggaran di satu sisi dilakukan, ini menambah beban kita untuk pelayanan kesehatan dan pengendalian COVID-19 ini, Bung Rory. Mas Hermawan, terima kasih atas waktunya dan juga insight-nya. Kita akan berbincang lagi di waktu berikutnya. Mas Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia di DKI Jakarta. Kita akan kembali pemirsa dengan paruh kedua di Prime Talk terkait dengan pembobolan data atau bocornya data sejumlah pengguna dari platform e-commerce di Indonesia. Kita akan berbincang dengan Menkominfo Johnny G. Plate sesaat lagi.